belajar dari kisah-kisah atau dialog-dialog yang terjadi pada orang-orang saleh juga disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran bukan hanya cerita para nabi, tapi ada kisah para wali yang diantaranya disebut dengan surah Luqman atau yang kita kenal dengan Luqmanul Hakim. Dia bukan nabi tapi dia seorang waliullah, seorang alim ahli hikmah, disebut dengan satu surah dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Ashabul Kahfi, 7 pemuda penghuni gua. Dia bukan nabi tapi kisahnya diabadikan dengan nama surah Al-Kahfi, surah gua, karena ada 7 pemuda yang menjadi penghuni gua. Di dalam Al-Quran kita baca juga surah Maryam. Maryam itu bukan nabi tapi seorang waliullah, dekat dengan Allah. Dia adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Isa. Siti Maryam bukan nabi, tapi diabadikan dalam Al-Quran dengan surah Maryam. Maka sudah menjadi kebiasaan para ulama mengutip atau menceritakan kisah-kisah kekasih-kekasih Allah di dalam kitab-kitabnya. Kisah yang saya sampaikan ini disebutkan di dalam kitab Mau'izatum bil Hikayat. Yang pertama yaitu kisah seorang khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah khalifah dinasti Umayyah, khalifah yang ke-7. Suatu ketika Sulaiman bin Abdul Malik lamma dakhala al-Madinah tahajjan, ketika dia sedang menunaikan ibadah haji, kemudian dia berziarah ke kota Madinah, dia berkata kepada pengawal-pengamalnya, hal biha rajulun adriku uddatan minas sahabati, apakah ada orang yang pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang bisa aku ambil nasihatnya, yang bisa aku ambil pelajaran darinya? Qalu na'am. Orang-orang yang ada di Madinah berkata, iya, masih ada seorang yang bernama Abu Hazim. Maka Sulaiman bin Abdul Malik ini mengutus orang untuk memberitahukan bahwa sang khalifah ingin datang bertamu, sekedar silaturahim, meminta nasihat kepadanya. Qala ya Abu Hazim ma lana nakrahul mauta. Maka ketika terjadi pertemuan, maka muncullah dialog antara Sulaiman bin Abdul Malik dengan Abu Hazim. Sulaiman bin Abdul Malik bertanya, wahai Abu Hazim, ma lana nakrahul mauta. Ada apa manusia atau kenapa kami ini membenci kematian? Kenapa kami ini takut mati? Apa alasan yang terbesar sehingga orang membenci kematian itu? Apa nama rakyat mati? Qala, maka Abu Hazim berkata, innakum amartumud dunya wa kharabtumul akhirata. Alasan kenapa kita takut mati, karena kita sibuk membangun dunia dan kita membiarkan akhirat kita berantakan, akhirat kita tidak dibangun-bangun. Fatakrahunal khuruja minal umrani ilal kharabi. Karena rumahmu sudah bagus, kendaraanmu sudah mewah, hartamu di mana-mana, maka engkau takut sekali meninggalkan kemewahan-kemewahanmu, kebanggaan-kebanggaanmu, menuju negeri yang tidak ada persiapan sama sekali. Itu alasan terbesar kenapa manusia takut mati dan dia tidak yakin bagaimana kehidupannya di akhirat. Qala sadaqta. Maka berkatalah Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hazim, benar apa yang Anda katakan.
Summa qala laita syi'ri ma lana 'indallahi ta'ala. Kemudian bertanya Sulaiman bin Abdul Malik, kalau kami mati, apa yang akan kami dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman, sebagai orang muslim? Kira-kira apa yang Allah persiapkan buat kita? Kita merasa saleh, kita merasa rajin beribadah, kita merasa diri kita orang bertakwa, kita merasa diri kita dicintai oleh Allah. Kira-kira Anda dapat apa? Coba tanyakan dalam diri Anda. Begitulah pertanyaan Sulaiman bin Abdul Malik. Kan dia khalifah, dia presiden pada saat itu. Kalau saya presiden di dunia, di mana-mana dihormati, di mana-mana dapat fasilitas penghargaan. Kira-kira kalau saya mati, saya masih seperti itu. Malana indallah. Qala a'rid amalaka ala kitabillah. Abu Hazim berkata, wahai Sulaiman bin Abdul Malik, wahai Tuan Khalifah, coba paparkan amalmu, amal-amal baikmu, paparkan, sebutkan satu persatu amal keburukanmu kepada kitab Allah. Qala fa aina ajiduhu. Sulaiman bin Abdul Malik, yang Anda maksud itu dipaparkan amal-amal kita baik dan buruk. Ayat yang mana yang Anda maksud? Ayat yang Anda maksud itu di mana? Qala fi qaulihi ta'ala innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin. Bacalah ayat yang berbunyi innal abrara lafi na'imin, sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang suka berbuat baik, lafi na'im, sungguh dia dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durjana, ahli maksiat, pendurhaka, pendosa, lafi jahim, sungguh dia di dalam neraka jahim. Pertanyaan Anda kembali kepada diri Anda. Kalau Anda ingin mengetahui diri Anda apa baik atau tidak, jangan tanyakan pada dirimu, tanyakan pada orang. Mageru yanu ay makanja ero. Berarti Anda abrar. Dan Anda tidak perlu GR. Ketika Anda disebut orang baik itu, Anda lebih tahu mana lebih banyak keburukan Anda atau dosa Anda. Yang masalah kita sering memikirkan apa kata orang. Padahal kita tahu saya orang baik, ngapain pusing apa kata orang. Meskipun satu karosa bilang saya orang jelek, saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya tahu siapa diri saya sesungguhnya. Sebaliknya, meskipun satu karosa, satu dunia mengatakan Anda orang jahat, Anda tidak perlu peduli. Ya, karena yang tahu jahatnya, buruknya Anda adalah diri Anda. Maka kata Abu Hazim, tanyakan dirimu kepada ayat tersebut. Innal abrara lafi na'im. Kalau kamu orang yang berbuat baik, maka engkau akan dapat fasilitas kenikmatan. Sebaliknya, jikalau engkau merasa dirimu dan mengetahui bahwa ternyata saya ini al-fujjar, lebih banyak dosa, lebih banyak kelalaian, lebih banyak maksiat, maka lafi jahim, fasilitas yang engkau akan dapatkan adalah neraka jahim. Kemudian bertanya lagi Abu Sulaiman bin Abdul Malik, fa aina rahmatullahi? Bukankah rahmat Allah itu, ampunan Allah itu, kasih sayang Allah itu selalu diberikan kepada hamba-hambanya? Di manakah rahmat Allah itu? Untuk siapa rahmat itu? Maka Abu Hazim berkata, baca ayat yang lain. Yang mana ayat itu? Qala rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Orang yang berbuat baik, selalu muhsin, ya, adalah orang yang tidak pernah menghitung-hitung kebaikannya. Orang yang selalu sibuk menghitung-hitung kebaikannya, maka sesungguhnya kebaikannya tidak banyak. Ini masjid kan saya, ini jamaah kan saya, ini pengajian kan saya, ini madrasah kan saya, si mata alawinamu,
sibuk dia hitung, saya. Ya, di mana orang lain? Memangnya bisa kau berbuat sendiri? Jangan Anda sibuk menghitung kebaikan-kebaikan Anda, padahal kita tidak tahu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah atau tidak. Jangan sampai kita ria, jangan sampai kita punya tujuan niat dunia. Kita sudah hitung salatku sekian, tahajudku sekian, sedekahku sekian, sumbanganku sekian, padahal semuanya tidak diterima di sisi Allah. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Di mana rahmat Allah? Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Kemudian bertanya lagi Sulaiman bin Abdul Malik. Ya laita syi'ri kaifal irdu ala Allah Ta'ala. Bagaimana ketika seseorang itu datang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau pulang kampung, lama kita tidak bertemu dengan keluarga kita, kita disambut, kita dijamu dengan makanan enak. Kita dihargai begitu rupa. Datang pejabat, datang orang-orang yang kita hormati, diberi penyambutan yang luar biasa. Bagaimana kelak setiap diri kita ini datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dia ke kota Madinah, dia ke kota Makkah, setiap provinsi yang dia lewati dihormati, dihargai oleh bupati, oleh pejabat-pejabat yang dilewati. Bagaimana kira-kira kalau saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Abu Hazim? Beliau berkata, ammal muhsinu fakal ghaibil ladzi yaqdimu ala ahlihi. Adapun orang-orang yang berbuat baik, banyak ahli ibadahnya, kurang dosanya, maka dia seperti orang yang datang kepada keluarganya yang sudah lama berpisah. Dia dirindukan oleh surga. Ya. Ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa surga itu rindu kepada orang-orang mukmin. Maka orang yang muhsin, orang yang banyak kebaikannya, ketika datang di pengadilan Allah, datang di yaumul hisab nanti, dia seperti orang yang dirindukan. Sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan orang itu. Sebaliknya, wa ammal musi'u, adapun para pendosa, ahli maksiat, bagaimana ketika dia datang di hadapan Allah? Fakal abiki yaqdimu ala maulahu. Seperti seorang budak yang lari dari tuannya. Seperti penjahat yang menjadi DPO, dicari-cari di mana-mana oleh petugas. Takut sekali, sembunyi kemana-mana. Ada orang lewat, takutnya bukan main. Dia datang dengan perasaan takut. Dia datang di hadapan pengadilan dengan perasaan putus asa. Demikianlah keadaan orang muhsin dan orang yang musyi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, fabaka Sulaimanu hatta ala sautuhu washtadda bukauhu. Ketika mendengar beberapa nasihat dari Abu Hazim ini, Sulaiman bin Abdul Malik ini menangis. Seorang khalifah menangis di hadapan ulama tabi'in, dan menitislah air matanya sampai keras suaranya terdengar. Kemudian dia melanjutkan, dia berkata, "Ausini ya Aba Hazim, sebelum kita berpisah, berilah nasihat, berilah wasiat kepadaku." Apa kata Abu Hazim? "Iyyaka ayyarakallah haitsu nahaka, aw yafqiduka haitsu amaraka." Wasiat yang aku berikan kepadamu wahai Sulaiman bin Abdul Malik, kata Abu Hazim, jagalah dirimu, jangan sampai kau berada di tempat yang Allah tidak suka. Dan jagalah dirimu agar senantiasa engkau berada di mana ketika Allah mencarimu. Ada orang salat berjamaah, nah lihat malaikat, tidak adil, kacau.
Ada orang kerja bakti, bersih-bersih masjid, ngelihat, tidak ada lagi lah kacau. Ada orang bersedekah, dia lihat daftar namanya, tidak ada namanya kacau disebut. Maka engkau adalah manusia yang paling celaka ketika engkau diharapkan hadir, Allah mencarimu di sana dan engkau tidak berada di sana. Sebaliknya, celakalah engkau ketika engkau berada di kumpulan yang Allah tidak ingin engkau berada di sana dan namamu ada di sana. Ini ke rumah sabung manu hadir si kacau. Ini ke ya roh, denen kana lo masih ge, dena tama sumbangan lah kacau. Di mana di sisi engkau dimurkai oleh Allah padahal engkau berada di sana. Itu pesan Abu Hazim kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Jamaah Jumat rahimakumullah, nasihat yang kedua yaitu pernah terjadi seorang ulama yang bernama ulama ini sezaman dengan Imam Syafi'i, ya, Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak ini berangkat berperang bersama para tabi'in. Ya. Dalam perjalanan dia berjumpa dengan seseorang. Seseorang ini sedang menangis. Kenapa dia menangis? Karena ternyata kudanya mati. Ya. Kudanya ini dipanah oleh musuh, kemudian mati kudanya, dan kuda ini paling dia sayang. Ya. Orang ini menangis. Maka berkatalah Abdullah bin Mubarak, wahai tuan, bi'ni iyahu bi 400 dirhamin. Ya. Juallah kuda ini yang sudah mati ini kepada saya dengan 400 dirham. Fa fa'ala ar-rajulu zalika, ay ba'ahu lahu. Maka orang ini dengan senang hati, alhamdulillah ternyata tidak mati sia-sia kuda saya ini. Ada tabi'in yang mau membeli dengan harga 400 dirham. Kemudian para'a min lailatihi fil manami ka'annal qiyamata qad qamat. Ketika malam hari, orang yang menjual kuda yang sudah mati tadi di medan perang, dia bermimpi, di dalam mimpi ternyata dalam mimpinya itu dia melihat kiamat sudah terjadi. Dia melihat kudanya ada di dalam surga. Wa khalfahu 700 parsen. Dia melihat kudanya itu tadi, di belakang kudanya itu berjalan ada 700 kuda yang lainnya. Hebat sekali ini kuda. Oh, kudaku itu. Ya. Fa arada ayyahuzahu. Dia mendekati kuda itu, dia ingin mengambil kuda itu yang ada di belakangnya 700 ekor kuda. Tiba-tiba dia mendengar suara dalam mimpinya itu, da'hu fa innahu li ibnil Mubarak. Halangi orang itu, jangan biarkan dia mengambil kuda itu karena kuda itu adalah kepunyaan Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Wa kad kana laka bil amsi. Kan kamu sudah ambil balasannya kemarin, kau sudah terima bayaran 400 dirham. Maka tidak ada lagi hakmu mengambil kuda ini, padahal kuda itu sudah di dalam surga dan dia diikuti 700 ekor kuda. Falamma asbaha, ketika dia bangun di pagi hari, dia cari talabal iqalatah. Dia cari, dia ingin berbicara ulang dengan Abdullah bin Mubarak. Kemudian dia berkata, dia ceritakan mimpinya di malam hari itu. Dia berkata, juallah kembali kuda itu kepadaku, ambil mini uangmu. Saya tidak nyaman setelah saya bermimpi, ternyata luar biasa balasannya. Orang yang menyumbangkan hartanya, materinya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah lihat langsung dalam mimpi saya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Idhab, pergilah engkau, ambil uang ini. Fama ra'aitahu fil manami ra'ainahu fil yaqzati. Apa yang hanya bisa kau lihat di dalam mimpi, kami sudah melihatnya di alam nyata.
Artinya apa? Orang-orang saleh itu dia lihat uang yang dia keluarkan itu diterima oleh Allah. Dia lihat bahwa yang saya berikan ini bukan panitia pembangunan masjid, tapi saya berikan kepada Allah. Maka tidak ada perlu keraguan dalam diri kita, ini banyak sumbangan, kenapa masjid begini-begini saja ini? Ya kenapa kau cari sumbanganmu? Dia pakai kudanya berjuang di jalan Allah, kuda yang paling dia sayang, yang harganya 400 dirham, ketika mati tidak baik, rugi-rugi payau. Habis saja ini kasih nganuku Tapi Abdullah bin Mubarak melihat bahwa di surga nanti kuda itu akan menjadi kendaraan yang sangat istimewa. Jadi kita sering melihat yang kita berikan uang 20.000, 100.000, itu uang kita. Dan kita berharap bahwa uang itu akan menjadi balasan kita. Bukan itu. Akan dibalas 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah yudha'ifu liman yasha wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebiji. Sebiji ini menumbuhkan tangkai. Dari tangkai ini muncul 700 biji. Maka dalam mimpi itu dia lihat satu ekor kuda itu diikuti 700 ekor kuda. Artinya 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan balasan itu tergantung keikhlasannya setiap orang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, singkat sekali. Ada ahli hikmah ditanya oleh sang kaisar. Dia bertanya, kenapa saya lihat ada orang bodoh kaya, ada ahli ekonomi, profesor, doktor, sarjana ekonomi, tapi hidupnya biasa-biasa. Tapi ada orang tidak tamat sekolahnya, patah pulpennya, tapi dia kaya. Apa rahasianya ini? Maka ahli hikmah ini berkata, tujuannya itu adalah supaya manusia merasa bahwa rezeki itu dari Allah, bukan dari kepintaran kita. Seandainya karena kepintaran, maka pengamat ekonomi, ahli ekonomi, dosen ekonomi, tentu dia orang paling kaya di dunia ini. Tapi yang kita lihat ternyata banyak lulusan yang gagal dalam kuliahnya, justru dia yang jadi orang terkaya di dunia sekarang. Apa maknanya? Bahwa rezeki dari Allah, bukan daripada kemampuan kita.